Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah-hidayahnya kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Tidak ada lain dalam rangka Jumat per Jumat kita mengkaji diri kita agar kita semakin naik, semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kajian kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Min alamati tibail hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasul anil qiyamil bil wajibat. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu, yakni orang yang cekatan, gemar, rajin melakukan amal-amal yang sunnah, namun malas melakukan amal-amal yang wajib. Jadi manakala ada orang yang rajin sekali melakukan amal-amal yang sunnah dan malas dia melaksanakan amal-amal yang wajib, itu tanda orang itu memperturutkan hawa nafsunya. Ada orang yang sibuk dakwah, sibuk mengurusi urusan orang sampai malam hari dia musyawarah. Namun yang terjadi pagi-paginya dia tidak bisa melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Ini lagi bicara amal kebaikan, apalagi amal yang sia-sia yang menjadikan orang kefotan tidak bisa melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya serba dikodok terus karena di luar waktunya. Sudah jam 6 baru bangun. Malamnya dia mengurus urusan orang, rapat, urusan orang banyak. Tapi ternyata yang wajib, yakni sholat subuh, dia ketinggalan. Ada juga orang yang dia bergaul dengan orang lain, akhlaknya luar biasa, penuh dengan senyuman, bahasanya halus, indah, akhlaknya baik. Namun ketika kembali ke rumah di hadapan istri dan anak-anaknya, dia bermuka galak, berkata yang kasar. Orang lebih mementingkan yang sunnah ketimbang yang wajib.
Begitu juga disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada orang ikut tabligh dari masjid ke masjid. Ini menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya. Tapi ternyata urusan keluarganya terbengkalai. Yang wajib mana? Jangan-jangan orang ini salah dalam skala prioritas ibadah itu. Lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ngurus keluarga, mendidik keluarga itu wajib. Karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita wajib fardu ain, ilmu itu yang wajib. Jangan sampai orang tidak tahu tentang ilmu wudu, sholat. Lalu orang hebat dalam ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, manajemen, dan lain sebagainya. Apa tidak boleh itu? Boleh, tapi fardu ain dulu. Itu fardu kifayah. Artinya kewajiban untuk diri sendiri yang harus dilakukan. Karena masih banyak orang yang belum tahu tentang ilmu sholat, tapi dia tidak semangat untuk mencari ilmu sholat itu. Dia lebih semangat mencari ilmu-ilmu bagaimana mengembangkan agar pekerjaan ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Waduh, perusahaannya, tempat kerjaannya. Kewajiban sholat terbengkalai. Banyak orang yang tidak tahu sholat jamaah itu, tapi orang tidak mau belajar. Orang ketinggalan imam, dia nyusul. Orang tidak paham. Imam sudah sujud, dia mulai dari takbir, ruku, i'tidal. Astagfirullahaladzim. Ilmu yang lain dia pintar, yang wajib bagi dirinya fardu ain, dia terbengkalai, lalai dia mencari. Disinilah Syekh Ibnu Athaillah benar, bahwa orang yang melakukan itu semua sesungguhnya bagian daripada memperturutkan hawa nafsu. Kalau minggu kemarin yang wajib dengan yang wajib, yang sunnah dengan yang sunnah. Manakala orang memilih yang ringan di antara dua wajib atau dua sunnah, maka sesungguhnya itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Maka sekarang yang wajib dengan yang sunnah. Kenapa demikian? Banyak orang yang lebih tekun melakukan ibadah sholat sunnah daripada sholat wajib. Cek. Diungkap di dalam syarah ini. Karena kalau sholat wajib semua juga sholat. Tapi kalau sholat sunnah jarang-jarang nih. Jangan-jangan dibalik itu orang ingin khususiyah, keistimewaan dirinya di hadapan banyak orang, bahwa saya sholat sunnah tahajud, saya qiyamul lail, sholat sunnah duha. Ketika orang ini lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Qala ba'dul ulama man kanatil fadail ahammu ilaihi min ada'il faraid fa huwa makhdu'un. Sebagian ulama menyatakan siapa yang lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib, maka dia tertipu. Wa qala Muhammad bin Abil Wird radhiyallahu anhu halakan nas fi harfataini istighalun
binafilah wa tadji'u fariyadah. Berkata Ibnu Abil Wird, kerusakan manusia itu dalam dua huruf. Yang pertama menyibukkan dengan yang sunnah, yang kedua melalaikan yang wajib. Ini yang sering terjadi. Ada orang yang sedekah terhadap orang lain luar biasa, keluarganya keteteran. Bibinya, pamannya, padahal dia sering ngasih sedekah ke yang lain. Yang wajib itu adalah yang kerabatnya dahulu. Sehingga nanti kerabatnya tidak diurus oleh orang lain. Orang lain mengurus karena saudaranya yang kaya, dia tidak mengurus kerabatnya itu. Khawatir ketika begitu itu adalah bagian daripada memperturutkan hawa nafsu ibadahnya. Agar bisa disebut keren, berat ke keluarga tapi ringan ke sana. Sedekah-sedekah yang sunnah dilakukan, zakat tidak dilakukan. Sholat sunnah rajin, wajib males-malesan. Karena itu kita harus merenungkan kembali skala prioritas itu. Yang pertama, yang utama itu adalah yang wajib. Tidak pernah Allah mewajibkan lewat Rasulnya kecuali di sana ada keutamaan yang sangat besar. Baru kalau dalam sholat nanti ada sholat sunnah muakkad, ada sholat sunnah muakkad, ada sholat sunnah ghairu muakkad. Artinya sholat sunnah muakkad ini tingkatannya di bawah wajib, di bawah sholat wajib, yakni sholat sunnah yang rutin, kontinu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Bahkan ada sholat sunnah muakkad yang Rasul baik dalam perjalanan pun Rasul tidak tinggalkan itu. Sholat sunnah apa? Yakni sholat sunnah qobliyah subuh sama sholat witir. Kalau sunnah qobliyah ba'diyah, jadi rawatib itu menurut Ibnu Umar yang mengikuti sholat wajib itu ada 10. Menurut Ummi Habibah, istrinya Rasul 12. Yang 10 itu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu menurut riwayat Ibnu Umar. Ini tingkatannya di bawah sholat wajib. Menurut Ummi Habibah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 12. Jadi sunnah qobliyah duhurnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita tahu kemudian mana sholat sunnah yang muakkad. Ada yang ghairu muakkad. Sholat sunnah sebelum asar. 2 maupun 4 rakaat. Artinya tidak kontinu. Tingkatannya di bawah sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah sebelum maghrib. Sholat sunnah sebelum isya. Orang yang tidak tahu, dia lebih rajin sholat sunnah sebelum maghrib dan lalu mengabaikan sholat sunnah setelah maghrib. Dia tidak tahu tentang sholat rawatib, sunnah muakkad yang rutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Setelah sunnah rawatib yang ikut sholat dengan sholat wajib, yakni ada sholat sunnah witir,
nanti ada sholat sunnah duha. Artinya selain yang rawatib sunnah muakkad itu ada witir, ada duha, termasuk di dalamnya witir nanti ada tahajud malam. Kalau dalam perjalanan kita tinggalkan sholat qobliyah ba'diyah, nggak jadi masalah. Cuma Rasul waktu perjalanan beliau tinggalkan qobliyah ba'diyah, tapi sholat witir sama sholat sunnah qobliyah subuh itu beliau tidak tinggalkan. Ini tahu ilmu dulu. Apalagi mau menghadapi Ramadan. Orang sibuk sholat tarawih habis isya, tapi sholat sunnah ba'diyah isya dia tinggalkan. Jauh masih utama sholat sunnah setelah isya daripada sholat tarawih. Ini karena orang tidak tahu ilmunya. Tarawih bareng-bareng ya. Awas, bukan berarti kemudian kalau begitu nggak usah tarawih, jangan. Jadi ini yang utamanya. Termasuk ketika kita sholat, aqimis sholata li dzikri, sholat wajib itu zikir. Baru fa idza qadaitumus shalah fadhkur. Setelah selesai sholat, ingat zikirnya itu setelah sholat. Kalau begitu yang utama adalah zikir pada waktu sholat. Tapi tidak kurang orang rada males-malesan, bahkan ingin cepat, super cepat dalam sholat wajib. Zikirnya panjang sekali. Padahal yang zikir itu adalah aqimis sholata li dzikri, sholat wajib itu. Dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Jangan buru-buru. Ini kemudian setelah sholat zikirnya panjang, sholat wajibnya pendek, pengen buru-buru selesai. Nikmati zikir pada waktu sholat wajib. Kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada sesuatu yang diwajibkan kecuali di sana ada keutamaan. Baru nanti lihat sholat sunnahnya. Wajib dulu, yang utama dulu. Kurang di sholat wajib, maka di sholat sunnahnya bisa menyempurnakan sholat wajib. Yang sholat sunnah muakkad tadi itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah yang lainnya itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, kadang-kadang saja dilakukan oleh Rasul. Tapi kalau muakkad terus menerus, Rasul itu lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, in qata al-khalqu anillah bi khaslataini. Makhluk terputus dari Allah karena 2 hal. Ihdahuma annahum talabun nawafil wa dhayya'ul faraid. Mereka lebih mementingkan yang sunnah, menyia-nyiakan yang wajib. Wasaniyah annahum amilu a'malan bidzahir wa lam ya'khudhu anfusahum bisidqi fiha. Yang kedua, mereka lebih memperhatikan amalan zahir lahir dan tidak memperhatikan ketulusan hati dalam melakukan amalan zahir itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
banyak orang yang taat, dibukakan pintu taat, tapi belum dibukakan pintu kabul oleh Allah. Ada dalam hikmah sebelumnya. Jadi Allah bukakan orang itu sholat, orang itu puasa, tapi ternyata belum dibukakan pintu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Kenapa tidak diterima? Karena memang amalannya tidak ikhlas, tidak tulus menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia mengejek, merendahkan orang yang tidak melakukan amal itu. Itu tanda orang taat amalnya tidak diterima. Dan ini banyak orang-orang yang tidak memperhatikan ini. Dia seolah-olah lebih soleh lalu melihat orang lain. Kayaknya kelihatan itu. Baru bangun tidur, malam tidur melulu bapak itu. Enggak kayak saya nih, melek mata kelihatan. Itu mah kelihatan ucak-ucaknya. Menghinakan orang yang tidak melakukan sholat malam, itu namanya sudah sombong, takabur. Orang ini tertolak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang pengajian jarang masuk sampai detil kayak begitu itu. Lalu orang merasa saja taat. Dia tidak perhatikan taat saya, sholat saya ini diterima atau tidak. Na'udzubillah min dalik, semangat dibukakan pintu taat, tapi ternyata belum dibukakan pintu penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah. Karena yang paling kita inginkan adalah bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian muncul. Jadi ada yang akan menjauhkan manusia, kata Imam Khawas radhiyallahu anhu. Yang kedua ini, orang sibuk dengan amal zahir dan kemudian tidak sibuk memperhatikan amal batin dia. Kita butuh pada waktu sholat ini ruh kita. Itu kenapa? Ada yang didahulukan sebelum sholat wajib. Ada sholat sunnah muakkad tadi. Para ulama menyatakan ini pemanasan agar hati kitanya hadir, sehingga nanti pada saat kita melakukan yang wajib, insya Allah sudah dimulai dari yang sunnah dulu sholatnya. Betapa indahnya. Ketimbang orang buru-buru langsung melaksanakan sholat wajib. Kan itu datangnya memang, atau sholat sunnah memang yang utama dilakukan di rumah. Kecuali jauh ya. Yang utama di masjid itu adalah sholat wajib. Kalau yang jauh tidak keburu ya di masjid. Sholat sunnahnya. Jadi kenapa kita kemudian sholat sunnah dulu, qobliyah ada rawatib, ini qaddimu ya, didahulukan agar memunculkan kehadiran hati kita, pemanasan lewat sholat sunnah. Sehingga nanti pada saat kita melaksanakan sholat wajib, hati kita sudah betul-betul hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya ulama mengungkapkan itu, dan jarang diungkapkan rahasia yang seperti itu di antaranya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Syekh Abu Thalib al-Makki, Syekh Abu Thalib al-Makki, seorang ulama yang banyak
menginspirasi Imam Al-Ghazali yang sangat besar, ulama yang besar itu. Imam Al-Ghazali saja terpengaruh dengan Imam Abu Thalib Al-Makki. Beliau terkenal dengan kitabnya Qutul Qulub, sudah diterjemahkan. Nanti cari di toko buku. Qutul Qulub, nutrisi hati, makanan hati. Beliau menyatakan, fa afdalu syai'in lil abdi ma'rifatuh bi nafsih wa wukufu ala haddih. Sesuatu yang paling utama bagi seorang hamba adalah mengenal terhadap dirinya, mengenalnya hamba terhadap dirinya, dan dia tahu tentang kewajiban, batasan yang harus dilakukan oleh dirinya itu. Wabtida'uhu bil amali bima aftaradu alaihi ba'da tinabihi lima naha anhu bi ilmin yudabbiruhu fi jami'i dzalik. Yang pertama, yakni seorang hamba itu harus beramal dengan apa yang Allah wajibkan setelah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu yang menuntun untuk melakukan amal dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di antaranya adalah warok, yang menghalangi seseorang dari memperturutkan hawa nafsu. Wala yastaghilu bi talabi naflin hatta yafrugha min fardin. Janganlah seseorang sibuk menuntut yang sunnah sampai kemudian dia rampung melaksanakan yang fardu. Tunaikan dulu yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Perbaiki yang wajib, baru kemudian dia sibuk dengan yang sunnah. Karena banyak orang yang disibukkan dengan yang sunnah, yang utama, yang wajibnya dia abaikan. Dan ini terjadi di lapangan ya. Banyak orang yang sibuk dakwah keluar, tapi ternyata keluarganya tidak mendapatkan pendidikan. Yang wajib itu keluarga dulu. Ku anfusakum wa ahliku naro. Banyak orang yang pintar menyampaikan sesuatu keluar, tapi ternyata dia lupa mendidik. Awas, lupa mendidik. Ketika sudah mendidik ternyata keluarganya tetap tidak ikut, jangan sampai menghalangi orang untuk tidak mengikuti dakwahnya. Jangan sampai dia ngomong ngurusi orang lain, keluarganya sendiri kayak begitu. Enggak boleh ngomong seperti itu, logika yang salah yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ukuran yang kedua bagi kita dalam rangka membersihkan hati terus Syekh Ibnu Athaillah itu. Agar kita lebih mementingkan yang utama daripada yang tidak utama. Setelah yang utama kita lakukan, baru kemudian yang kurang utamanya, yang sunnahnya kita kerjakan. Sebab pemandangan umum bahwa orang yang wajib dilalaikan, malas, tapi sama yang sunnah itu rajin. Baca Al-Quran itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kan itu belajar. Malu itu tinggalkan. Itu hawa nafsu. Orang ingin dalam kondisi nyaman. Seperti minggu kemarin saya nyatakan, orang merasa nyaman
di barisan kedua, padahal barisan pertama menurut Rasul adalah barisan sholat yang utama. Kalaulah boleh dengan undian, maka orang siap mengundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Saking keutamaan baris pertama dalam sholat itu luar biasa. Tapi orang merasa nyaman saja. Khawatir ketika begitu dia memperturutkan hawa nafsu. Dia tidak mau diatur oleh syarat, oleh ajaran agama. Ini yang utama. Sudahlah, ini hawa nafsunya begitu. Karena hawa nafsu itu tidak mau dekat sama Allah. Kalaupun dia mau, yang ringan-ringan saja yang dia lakukan. Pengennya sih dia menjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kalah, ketika kalah pun dia masih berkelah, ingin masuk di dalam taat itu. Orang melakukan taat, hawa nafsu masuk ke dalamnya dengan cara dia ijab, ujub, takabur, merendahkan orang lain yang tidak melakukan. Ini tidak lebih baik. Lebih baik orang yang maksiat, awas, setelah melakukan maksiat, bukan cita-cita orang melakukan maksiat. Setelah melakukan maksiat, orang ini jangan sampai jadi cita-cita. Ternyata dia merasa hina. Lalu dia mengagungkan orang yang tidak melakukan dosa itu. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah lebih baik daripada orang yang taat merasa dirinya aizan wastikbaro, merasa dirinya agung, mulia dan takabur. Maksiatun awrasat zullan waftiqara khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaro. Itu dalam hikmah yang sudah kelewat. Maksiat, setelah melakukan maksiat orang itu merasakan dirinya hina, zalil. Awas, bukan dalil ya. Ini pakai hina. Kalau dalil itu bukti. Ini zalil, hina, zul, waftikaro, dan butuh. Hinanya di mana? Hina dia mengingat dosa yang dilakukan, yang pernah dilakukan. Maka dia merasa hina dina di hadapan Allah. Melihat orang lain mulia karena orang itu tidak melakukan dosa. Memuliakan orang yang tidak melakukan dosa. Waftikoro, dan dia butuh kepada ampunan Allah, rahmat Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, itu lebih baik daripada orang yang taat, merasa dirinya izza wastikbara, merasa dirinya agung, mulia, takabur, aziz, mutakabbir. Itu adalah sifat Allah, tidak boleh dipakai oleh seorang hamba. Aziz, mutakabbir itu asmaul husna, sifat Allah, tidak boleh dipakai oleh seorang manusia. Tapi ada orang yang merasa dirinya mulia karena habis taat, merasa dirinya agung, merendahkan orang yang tidak melakukan itu, tidak melakukan ketaatan itu. Wastikbara, merendahkan orang lain mulia. Kita tidak pernah mulia kecuali kita mulia dengan Allah yang memuliakan kita. Izzun billah, mulia dengan Allah. Kita pun tidak kaya, tapi ghina billah, kaya dengan Allah. Sehingga dalam doa sholat Jumat, habis sholat Jumat, apa biasa di kampung itu? Aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Aghnini, kayakan aku, bifadlika, hanya dengan karuniamu saja ya Allah, amman siwa, daripada kepada selain. Cukup karuniamu, kayakan aku dengan fadl, bukan dengan selain. Ini luar biasa.
Orang yang minta karunia Allah kaya, sehingga ketika kaya dia kaya dengan Allah. Ghina billah, bukan kaya dengan diri sendiri, karena aslinya kita ini tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Lahir saja dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian sama sekali dan tidak tahu sama sekali. Allah lah ya Ghani, Allah lah alim, Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha tahu. Sehingga kalaupun kita kaya dengan kayanya Allah, dengan anugerahnya Allah, fadl. Kita berilmu dengan ilmunya Allah, kita tahu dengan ilmunya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Sehingga orang tidak sombong, saya dapat ilmu itu. Siapapun yang sombong nanti Allah ambil, gampang sekali, lupa semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini amalan-amalan yang utama, hati kita ikhlas, bagaimana amal yang diterima, itu yang utama, itu harus kita lakukan. Sehingga kenapa kita ngaji fikih, ngaji tasawuf. Fikih bagaimana sholat kita itu yang benar itu. Ketika kita sholat berjamaah, bagaimana yang benar itu. Jangan sampai kita mendahului imam, itu disebut dengan pencuri dalam sholat. Karena itu ikhtiyat kita. Lebih baik kita menunggu imam sampai takbirnya selesai, baru kemudian kita. Khawatir ketika turun sujud, imam belum sujud, takbirnya sudah selesai, kita sudah nyentuh duluan, kepalanya ke bawah. Kita mendahului imam, dan itu disebut dengan pencuri dalam sholat itu. Itu ikhtiyat hati-hati kitanya, sudahlah setelah imam selesai takbir aja Allahu Akbar, baru kemudian kitanya sujud segera. Kalau sebelum selesai khawatirlah, karena imam Allahu Akbar pertengahan sudah selesai, belum sujud, ngomong Allahu Akbarnya. Ini makmum nyeruntul aja, sudah sujud duluan, itu mendahului imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan disalib. Jangan sampai disalib oleh makmum. Ada yang nyalip sama makmum. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang wajib, amalan-amalan yang wajib, orang ini lalai malas, sementara yang sunnah dia rajin, itu tanda memperturutkan hawa nafsu. Yang wajib diantaranya amalan-amalan tadi yang disebutkan. Di samping sholat sunnah, maksud saya sholat wajib, ada sholat sunnah, tingkatannya ada mu'akkad. Sholat rawatib itu ada sholat sunnah yang ghairu mu'akkad. Nanti dalam kehidupan ada yang wajib, zakat wajib, sedekah sunnah. Sedekah sunnah, bayar utang jatuh tempo itu wajib. Tidak boleh orang sedekah sementara dia punya hutang yang jatuh tempo. Karena ini yang wajib. Banyak orang yang puasa sunnah, puasa Ramadan ketinggalannya belum dibayar sama dia. Ini lucu kan itu. Sholat sunnah, maksud saya puasa sunnah. Puasa wajib dulu bayar. Ramadan yang lalu ketinggalan misalnya. Musafir berarti punya hutang, bayar dulu. Jangan orang rajin puasa sunnah, puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari, 13, 14, 15 setiap 1 bulan, itu Hijriyah.
ini juga dirutinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin itu puasa wajibnya, Ramadannya dia punya hutang belum bayar. Bayar dulu hutang. Termasuk hutang yang jatuh tempo. Beda kalau yang hutang tidak jatuh tempo. Hutang jatuh tempo. Bulan ini harus wajib bayar. Kalau tidak bayar akibatnya seperti apa? Ada konsekuensinya. Orang sibuk sedekah. Lalu ketika ditanya nanti berkelah lagi. Kan dengan sedekah nanti mudah-mudahan Allah kasihnya banyak, baru itu buat bayar hutang. Yang wajib dulu yang dikasihkan, jangan sedekah. Khawatir ini ada hawa nafsu dalam ibadahnya. Karena dia tidak mengutamakan yang wajib, tapi yang wajib dilalaikan, yang sunnah diutamakan. Ada apa? Gerangan. Ada pertanyaan yang muncul. Syekh Ibnu Athaillah menyisir hal yang seperti itu. Hati-hati. Jangan-jangan ini bagian daripada ibadah yang menuruti hawa nafsu kita. Sama seperti orang hebat dermawan di hadapan umum, tapi terhadap istri dan anaknya pelitnya luar biasa. Tanya orang yang dermawan terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap adik-adiknya pelitnya luar biasa. Itu ada laporan ya yang seperti itu. Sama yang lain sih ya, sama adik sendiri. Sama teman-temannya si obral uang itu. Tapi ketika diminta sama adiknya nggak mau ngasih, pelitnya luar biasa. Padahal yang utama itu adalah adiknya daripada orang lain. Nah setelah adiknya baru orang lain, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang utama tadi yakni amalan hati kita. Ini yang harus lebih diperhatikan. Karena sholat bukan hanya gerak badan, tapi sesungguhnya ada makna ubudiyah. Bukan hanya ibadah, tapi ubudiyah. Ibadah itu adalah orang menunaikan beban yang Allah berikan, di antaranya sholat wajib, yakni dengan badan dia seperti sholat, puasa. Tapi kalau ubudiyah, orang merasakan hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat melakukan ibadah itu. Itulah yang disebut dengan ubudiyah. Ibadah hanya akan menjadi rangka tanpa ubudiyah. Dua-duanya harus kita lakukan. Orang lebih mementingkan ibadah zahir, tidak belajar bagaimana dia ibadah batinnya, hakikatnya itu agar diterima, yakni ubudiyahnya itu. Tidak mungkin sholat di tengah-tengah kegiatan tanpa ubudiyah akan punya efek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekedar badan saja tidak pernah akan punya efek. Tapi kalau muncul kesadaran dengan hati kita, ya pada saat kita sujud, kita hanya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan, memuji Allah, betapa kita. Sehingga nanti ketika selesai sholat, muncullah dia zikir, ingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oh ini, ketemu orang ini apa menurut agama menurut Allah. Itu namanya mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa menghindari ukuran yang kedua ini, bahwa bagian daripada memperturutkan hawa nafsu, yakni orang rajin melakukan yang sunnah, tapi lalai malasan melakukan yang wajib. Jangan-jangan melaksanakan yang sunnah, ibadahnya itu adalah ibadah yang menuruti hawa nafsunya. Jangan-jangan ketika dia ibadah yang sunnahnya itu
ingin mendapatkan kenyamanan nafsunya itu. Ingin dilihat, ingin diperhatikan orang lain, gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menghindar, utamakan yang wajib. Yang utama dulu yang wajib, baru setelah itu yang sunnah. Insya Allah ibadah kita tidak diliputi dengan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dari hari ke hari, sambil kita mohon sama Allah agar Allah memberikan terus taufik hidayahnya kepada kita semua. Siapapun yang sungguh-sungguh menuju Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah, kami akan beri dia jalannya. Yang penting orang sungguh-sungguh datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.